Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah berusaha keras menghindari kerumunan, Meishu mendorong kursi roda ke dalam gedung, di mana terdapat lebih banyak orang lagi. Tetapi karena orang-orang berbaris dengan tertib, tempat itu terasa jauh lebih luas daripada di luar. Butuh beberapa saat karena ada banyak antrean. Tetapi begitu Meishu menemukan ujung antrean, dia pergi ke sana bersama Yuan. Sembari menunggu dalam antrean, Yuan menggunakan indera ilahinya untuk mengamati tempat dan orang-orang di sana. Sebagian besar orang di sana berada di antara tingkat ketiga dan kelima, dengan beberapa orang di tingkat keenam. Tentu saja mereka semua masih di ranah murid ruh. Meishu juga melihat sekeliling sambil menunggu. Bagian dalam bangunan itu cukup polos dan hampir tidak ada perabot atau dekorasi. Di ujung ruangan ada beberapa meja dengan seorang petugas yang bekerja di belakangnya. Aku sudah memikirkannya, Meishu, tapi bagaimana sebenarnya proses pendaftarannya? Apakah mereka punya semacam alat yang bisa mengukur kultivasi kita? Tanya Yuan tiba-tiba. Sebenarnya saya tidak yakin. Saya belum benar-benar menelitinya. Namun saya tidak melihat perangkat apapun di bagian depan. Biar saya periksa sebentar. Meishu kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang asosiasi kultivator. Beberapa menit kemudian dia berkata, menurut situs web ini, kita hanya perlu membuktikan kepada mereka bahwa kita mampu berkultivasi untuk mendaftar sebagai kultivator. Jika kita ingin bergabung dengan asosiasi kultivator, kita perlu mengikuti semacam ujian. Oh, kita hanya perlu membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa berkultivasi. Itu lebih mudah dari yang kukira, kata Yuan. Mereka terus menunggu dan setelah sekitar 2 jam menunggu, akhirnya mereka sampai di depan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita di belakang meja itu kepada mereka. Kami di sini untuk mendaftar sebagai kultivator, kata Meishu. Saya mengerti. Boleh saya lihat kartu identitas Anda? Identitas? Pada saat itulah dia menyadari bahwa mereka tidak membawa identitas apapun. Apakah kartu identitas diperlukan? Kami tidak membawanya, kata Meishu beberapa saat kemudian. Jika Anda tidak membawa identitas, kami perlu sidik jari Anda. Ini hanya untuk memastikan bahwa Anda bukan penjahat atau memiliki catatan kriminal, kata wanita itu kepadanya. Baiklah, kita bisa melakukan itu saja. Meishu mengangguk. Bagus, silakan pindai sidik jari Anda di sini. Wanita itu kemudian menyerahkan sebuah alat kecil yang dapat memindai sidik jari kepadanya. Meishu meletakkan jari telunjuknya di alat itu dan menunggu sampai wanita itu berbicara lagi. Oke, kamu bisa melepas jarimu sekarang. Beri saya waktu sebentar untuk memeriksa sidik jari Anda di dalam basis data. Beberapa saat kemudian, informasi Meishu muncul di layar agar dapat dilihat oleh wanita itu. Yutan, dia juga dari keluarga Yutan. Dan dia bahkan putranya. Kukira mereka hanya punya anak perempuan. Wanita itu terkejut melihat ini, karena dia hanya mengetahui keberadaan Yuroh. Baiklah, saya juga sudah menyatakan dia tidak bersalah, kata wanita itu beberapa saat kemudian. Terima kasih. Meishu meninggalkan meja dan berjalan ke pintu di ujung lorong beberapa saat kemudian bersama Yuan, yang mengarah ke ruangan lain yang besar dan luas. Bagian dalam ruangan ini tampak seperti gimnasium kosong, dan ada orang-orang yang duduk dalam posisi lotus di dekat tengah ruangan, menyerap energi spiritual di udara. Seseorang hanya perlu menyerap energi spiritual secara terus-menerus selama 1 menit untuk dianggap sebagai kultivator, sehingga antrean bergerak cepat. Sekitar setengah jam kemudian, Meishu dan Yuan sampai di depan. Berikutnya, seorang pria bertubuh besar dengan stopwatch menoleh ke arah Meishu setelah orang sebelumnya meninggalkan tempat duduknya. Aku akan segera balik, Yuan, kata Meishu sambil meninggalkan sisinya dan duduk di samping pria bertubuh besar itu. Semoga berhasil, katanya padanya. Aku akan mulai menghitung waktu begitu kamu mulai berlatih. Kamu harus berlatih tanpa berhenti selama 1 menit penuh untuk memenuhi syarat sebagai kultivator, katanya padanya. Meishu mengangguk dan menutup matanya. Lalu dia menarik nafas dalam dan mulai melafalkan teknik kultivasi tingkat ilahi di dalam pikirannya. Dengan sangat cepat, energi spiritual di dalam bangunan itu mulai terbang menuju Meishu, menciptakan pusaran kecil di sekitarnya. Apa-apaan kecepatan kultivasi itu? Pria bertubuh besar dan yang lainnya terkejut ketika melihat betapa cepatnya Meishu menyerap energi spiritual. Yah matahari,
Dia benar-benar seorang jenius kultivasi. Pria bertubuh besar itu bergumam sambil menatap wajah cantik Meishu, tampak terhipnotis olehnya. Dia telah bekerja di sini sejak asosiasi kultivator didirikan, dan dia telah menyaksikan puluhan ribu orang berkultivasi selama beberapa minggu terakhir. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang dapat dibandingkan dengan gadis cantik di hadapannya ini. Lebih dari 1 menit telah berlalu sejak Meishu mulai berkultivasi, tetapi pria bertubuh besar itu tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar lupa waktu saat menyaksikan Meishu berkultivasi. Beberapa menit kemudian Meishu membuka matanya dan menoleh ketika melihat pria bertubuh besar itu. "Permisi, sepertinya sudah lebih dari 1 menit," katanya padanya dengan suara tenang. "Ah?" Pria bertubuh besar itu dengan cepat melihat stopwatch-nya, dan benar saja, 3 menit telah berlalu sejak Meishu mulai berlatih. "Maaf, saya melamun," kata pria bertubuh besar itu dengan suara masih linglung. "Kamu telah lulus ujian kultivasi." Meishu mengangguk dan berdiri. "Kalau Anda tidak keberatan, bolehkah saya bertanya, tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai?" Pria bertubuh besar itu tiba-tiba bertanya padanya. "Murid Ruf tingkat 9, jawab Meishu dengan suara tenang. "Tingkat 9, pria bertubuh besar itu bergemetar mendengar ini. "Apakah ada hal lain?" Meishu kemudian bertanya kepadanya. Tidak. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Namun, tepat ketika Meishu mulai berjalan kembali ke Yuan, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang menoleh untuk melihat sumber suara tersebut. "Tunggu sebentar, Nona Muda." Di ujung lorong, seorang pria tua diikuti oleh 4 orang lainnya terlihat mendekati mereka dengan tergesa-gesa. "Ketua!" seru pria bertubuh besar itu ketika melihat lelaki tua itu, dan ia segera menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. "Siapa?" Meishu bertanya-tanya dalam hati saat mereka mendekatinya. "Halo Nona Muda, nama saya Zhao Zeng, dan saya adalah ketua asosiasi kultivator. Saya melihat kultivasi Anda barusan, dan itu membuat saya kagum. Bolehkah saya tahu nama Anda?" "Meishu," jawabnya. "Kalau begitu, Nona Meishu, apakah Anda ingin bergabung dengan asosiasi kultivator saya? Saat ini kami membutuhkan kultivator berbakat, dan Anda adalah orang yang tepat yang kami cari. Jika Anda bergabung dengan kami dapat menjamin Anda teknik kultivasi tingkat surga, dan ketika kami memperoleh teknik kultivasi tingkat dewa di masa depan, Anda juga akan dapat mempraktikannya," kata Zhao Zeng, mencoba merekrut Meishu ke dalam asosiasi kultivator. Namun, Meishu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas tawarannya, tetapi saya tidak ingin bergabung dengan asosiasi kultivator." Penonton terkejut ketika Meishu menolak tawaran Zhao Zeng dengan begitu santai. Banyak dari mereka berencana untuk bergabung dengan asosiasi kultivator setelah ini. Jadi, ketika mereka melihat Meishu direkrut oleh ketua asosiasi, mereka diliputi rasa iri. "Apa? Ketua sendiri yang mengundangmu untuk bergabung dengan asosiasi kultivator, dan kau berani menolak? Ketahuilah tempatmu." Salah satu sosok yang berdiri di belakang Zhao Zeng tiba-tiba berseru. Lalu yang lain berkata, "Kamu mungkin memiliki bakat dalam kultivasi, tetapi tanpa teknik kultivasi yang tepat, kamu hanya bisa mencapai batas tertentu. Namun, jika kamu bergabung dengan kami dapat menjamin masa depanmu yang tak terbatas." Meskipun mereka berkata demikian, Meishu tetap tenang dan berkata, "Aku menolak." "Anda, berhenti." Zhao Zeng tiba-tiba menyela. Setelah suasana hening, ia melanjutkan, "Bisakah kau setidaknya memberitahuku mengapa kau menolak tawaranku? Apakah kau sudah menjadi bagian dari kekuatan lain? Atau apakah kamu memiliki sesuatu yang menentang kerjasama kita? Saya tidak punya masalah dengan asosiasinya. Saya sudah sangat sibuk dengan urusan lain, dan saya tidak tertarik dengan asosiasi secara umum," kata Meishu. "Masalah lain? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh asosiasi saya. Jika Anda bergabung dengan kami akan membantu Anda dengan apapun yang Anda hadapi." Zhao Zeng tidak rela melepaskan seseorang yang berbakat seperti Meishu begitu saja. Mendengar kata-katanya, Meishu tersenyum dan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya menikmati apa yang saya lakukan, dan saya akan terus melakukannya sampai saya tidak lagi dibutuhkan." "Sayang sekali." Zhao Zeng menggelengkan kepalanya. Lalu ia berkata, "Nah, jika suatu saat Anda memutuskan untuk berubah pikiran, asosiasi kultivator saya akan selalu membuka pintunya untuk Anda." Zhao Zeng berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Keempat orang yang bersamanya sedikit lebih lama menatap Meishu, dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka, sebelum pergi bersama Zhao Zeng. Setelah tempat itu kembali agak tenang, pria bertubuh besar itu akhirnya bisa bernafas lega, dan ia melanjutkan pemeriksaan tak lama kemudian. "Nona Muda, Anda salah jalan," kata pria bertubuh besar itu kepada Meishu ketika ia melihatnya kembali ke antrian. Lalu ia menunjukkan pintu di sisi lain dan melanjutkan, "Jika kamu sudah selesai,
Kamu pergi ke ruangan itu. Aku tidak datang sendiri, katanya kepadanya. Meishu berjalan ke arah Yuan dan mulai mendorong kursi rodanya. Dia bersamaku dan dia juga di sini untuk mendaftar, katanya. Dia juga seorang kultivator. Pria bertubuh besar itu mengangkat alisnya ketika melihat Yuan. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang dalam kursi roda mendaftar sebagai kultivator. Saat mereka mendekati pria bertubuh besar itu, Meishu berbisik kepada Yuan. Aku rasa kamu sebaiknya bersikap tenang. Aku tidak ingin orang-orang itu datang dan mengganggumu. Mereka benar-benar kelompok yang merepotkan. Aku hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka melihat bakat yang sebenarnya. Aku tahu, aku akan menahan diri, kata Yuan. Sementara itu, setelah mereka meninggalkan ruang pengujian, Zhao Zeng sebenarnya tidak pergi dan tetap tinggal untuk terus mengobservasi Meishu. Apakah kita punya informasi tentang gadis itu? Tanyanya kepada keempat orang di belakangnya. Salah seorang dari mereka mengeluarkan ponselnya dan berkata, menurut petugas yang berbicara dengan mereka, dia adalah pelayan dari keluarga Yu. Mereka adalah kekuatan besar di industri hiburan. Bagaimana dengan pemuda di kursi roda itu? Apa hubungannya dengan perempuan itu? Dia juga dari keluarga Yu, tepatnya putra mereka. Gadis itu mungkin pengasuhnya atau semacamnya. Jadi begitu. Di ruangan sebelah, pria bertubuh besar itu berkata, kapanpun kamu siap. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyerap energi spiritual di ruangan itu, memastikan untuk meminimalkan penyerapan dengan meniru kecepatan kultivasi kultivator lain yang telah mendahuluinya. Ketika Zhao Zeng melihat kecepatan kultivasi Yuan yang amat buruk dibandingkan dengan Meishu, ia mencibir dengan suara dingin. Dia membuang bakatnya untuk sampah seperti itu. Konyol. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, hubungi keluarga Yu dan beritahu mereka bahwa saya ingin bertemu mereka. Saya tidak akan membiarkan kultivator berbakat seperti itu tersia-siakan untuk hal yang tak berguna itu. Baik, Ketua Zhao. Orang itu kemudian mencari informasi kontak keluarga Yu sebelum menghubungi nomor mereka. Semenit kemudian, pria bertubuh besar itu berkata, baiklah, kamu lulus. Silahkan masuk melalui pintu-pintu itu untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Meishu mengangguk dan segera meninggalkan ruangan bersama Yuan. Halo, bolehkah saya tahu nama Anda? Tanya seorang petugas yang bekerja di balik meja kepada Meishu ketika ia mendekatinya bersama Yuan. Meishu dan Yuan Tian, katanya. Oke, beri saya sebentar untuk membuat identitas Anda. Kemudian petugas itu memeriksa informasi mereka sebelum membuat kartu identitas berdasarkan informasi tersebut. Sekarang saya hanya butuh foto wajah Anda, kata petugas itu. Meishu maju terlebih dahulu, mengambil foto jarak dekat dengan berdiri di depan kamera di atas meja. Yuan maju kedua, dan tak lama kemudian mereka berdua mendapatkan identitas mereka. Setelah keduanya berfoto, petugas mencetak foto tersebut di kartu identitas mereka sebelum menyerahkannya kepada mereka. Ini dia, selesai. Terima kasih. Meishu menerima kartu-kartu itu dan segera meninggalkan gedung. Itu lebih mudah dari yang saya duga, kata Yuan setelahnya. Iya, selain proses perekrutan kecil itu, semuanya berjalan jauh lebih lancar dari yang saya perkirakan. Lalu Meishu berkata, mari kita pulang sekarang karena kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Baiklah. Setelah kembali ke apartemen, Meishu membantu Yuan mandi sebentar sebelum berganti pakaian. Kita akan bermain cultivation online lagi mulai besok kan? Ayo kita hubungi Yuru dan lihat apakah dia mau bermain bersama kita, kata Yuan. Oke, saya akan coba menelponnya sekarang. Meishu mengambil ponselnya dan menelpon Yuru. Namun, Yuru tidak sempat menjawab telepon dan panggilan tersebut masuk ke pesan suara. Dia mungkin sedang sibuk, saya akan coba lagi nanti. Meishu berhenti berbicara ketika teleponnya mulai berdering. Oh, ini Yuru. Meishu segera menjawab telepon. Maaf, saya baru saja menyelesaikan pendaftaran di Asosiasi Kultivator, kata Yuru. Kamu juga mendaftar di asosiasi hari ini? Kami baru saja kembali dari sana. Apa? Benarkah? Sayang sekali kita tidak sempat bertemu. Yuru menghela napas panjang. Ngomong-ngomong, apakah kamu butuh sesuatu? Iya, kami berencana untuk bermain cultivation online lagi mulai besok. Yuan tanya apakah kamu ingin bermain bersama kita? Tentu saja, Yuru segera menjawab. Di mana lokasi Anda? Kami akan datang ke tempat Anda. Yuru kemudian memberi Meishu lokasinya. Baiklah, sampai jumpa di sana besok, kata Meishu kemudian. Iya. Setelah menutup telepon, Meishu berkata, Yuru bilang dia akan bermain dengan kita. Dia juga berada di tempat bernama Kota Kerang. Baiklah.
Yuan kemudian menghabiskan sisa hari itu untuk mencoba menembus ke tingkat Master Roh. Sementara itu, di rumah utama keluarga Yu, Yu Yong dan Tang Li duduk di hadapan seorang lelaki tua. "Ada yang bisa kami bantu, Ketua Zhao?" tanya Yu Yong kepadanya. "Terima kasih telah menemui saya dalam waktu sesingkat ini, keluarga Yu," kata Ketua Zhao, lalu dia meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. "Terimalah kompensasi ini dari saya." Yu Yong menerima kotak itu tanpa membukanya terlebih dahulu. "Terima kasih." Ketua Zhao menarik napas dalam sebelum berbicara. "Bagaimanapun, saya datang ke sini hari ini terkait seseorang dari keluarga Anda." Yu Yong sedikit mengerutkan kening mendengar ini, bertanya-tanya apakah seseorang dari keluarganya telah menyinggung ketua asosiasi kultivator. "Dia adalah seorang pelayan dari keluarga Anda, dan saya yakin namanya Meishu." Ketua Zhao kemudian mengungkapkan nama Meishu. "Apa? Meishu?" Mata Yu Yong membelalak. "Apakah dia melakukan sesuatu?" tanyanya kemudian. "Hahaha, tidak, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia datang ke asosiasi kultivator hari ini untuk mendaftar sebagai kultivator, dan saya terkesan dengan bakat kultivasinya. Saya ingin dia bergabung dengan asosiasi kultivatorku, tetapi dia menolak, jadi saya berharap kau bisa melakukan sesuatu tentang itu." Ketua terkesan dengan bakat Meishu. Benarkah? Yu Yong tidak percaya setelah mendengar ini. "Iya, dari segi bakat, dia jelas salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat secara pribadi. Terlebih lagi, dia bahkan mengaku sebagai murid roh tingkat 9. "Tingkat ke-9? Itu tidak mungkin," seru Tang Li. "Ia baru mencapai tingkat 6 meskipun memiliki teknik kultivasi tingkat surga. Bagaimana mungkin seorang pelayan yang melarikan diri dari rumah bisa mencapai tingkat ke-9? Teknik kultivasi apa yang dia gunakan?" "Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi jika Anda melihat kecepatan kultivasinya," kata Ketua Zhao. "Saya bersedia menegosiasi. Tidak, saya akan membeli Meishu dari keluarga Yu. Berapa yang Anda inginkan?" tanya Ketua Zhao kemudian. Yu Yong bertukar pandangan terkejut dengan Tang Li. Setelah hening sejenak, ia berkata, "Maaf Ketua Zhao, tetapi saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini." "Apa maksud Anda?" Ketua Zhao mengerutkan kening. "Meishu, sebenarnya dia bukan lagi bagian dari keluarga Yu, karena dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga beberapa bulan yang lalu." "Apa?" Ketua Zhao duduk sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Lalu, apakah Anda tahu di mana dia berada saat ini?" Yu Yong menggelengkan kepalanya. "Sayangnya kami tidak tahu. Mungkin ibunya atau putri saya tahu sesuatu. Saya bisa bertanya kepada mereka sekarang juga." "Silahkan," Ketua Zhao mengangguk. "Baiklah, beri saya waktu sebentar." Yu Yong kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Mei Feng. "Mei Feng, apakah kau tahu di mana putrimu, Meishu, saat ini tinggal?" tanya Yu Yong setelah wanita itu menjawab telepon. Setelah hening sejenak, Mei Feng menjawab, "Maaf, tapi dia tidak memberitahu saya apapun. Saya sudah mencoba menghubunginya sebelumnya, tapi dia tidak mengangkat telepon." "Lalu, apakah kamu punya petunjuk kemana dia mungkin pergi?" "Saya tidak punya." "Begitu, terima kasih." Kalau boleh saya tanya, kenapa Anda mencari Meishu?" "Ketua asosiasi kultivator ingin berbicara dengannya, jadi jika Anda melihatnya atau mendengar sesuatu, beritahu saya." "Saya mengerti. Saya akan memberi tuan-tuan jika saya mendapat kabar darinya," Mei Feng berkata. Yu Yong menutup telepon tak lama kemudian dan langsung menelpon Yuru. "Hah? Apakah aku tahu kemana Meishu pergi?" "Tidak, aku tidak tahu. Kenapa kau bertanya?" Yuru menjawab secara santai setelah mendengar pertanyaan ayahnya. "Kamu yakin tidak tahu?" Yu Yong bertanya lagi. "Bukankah kamu punya informasi kontaknya? Maksudmu kamu belum berbicara dengannya sejak dia pergi?" "Aku tidak tahu harus berkata apa, ayah. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, tapi aku bisa coba menelponnya nanti." "Oke, beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu," Yu Yong berkata, sebelum menutup telepon. Kemudian ia kembali kepada Ketua Zhao dan berkata, "Saya memohon maaf, tetapi sepertinya tidak ada yang tahu keberadaannya. Tapi kami akan mencoba mencarinya. Jika kami menemukan sesuatu, kami akan memberitahu Anda." Meskipun Ketua Zhao tidak senang dengan hasilnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. "Saya mengerti. Terima kasih atas usaha Anda. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika Anda menemukannya." Ketua Zhao meninggalkan kartu namanya di atas meja sebelum pergi. Setelah Ketua Zhao pergi, Tang Li berkata, "Tidak bisa dipercaya.
Tak sangka Meishu adalah seorang jenius kultivasi, yang bahkan ketua asosiasi kultivator rela bersusah payah merekrutnya. Kita perlu menemukannya, atau kita bisa beresiko menyinggung asosiasi kultivator, Tang Li menambahkan. Yuyong mengangguk. Saya setuju, saya akan menghubungi beberapa orang yang ahli dalam mencari orang sekarang. Sementara itu, setelah panggilan teleponnya dengan Yuyong berakhir, Mei Fang menghubungi nomor Meishu. Ibu, Meishu segera menjawab. Hati-hati, Meishu. Aku tidak tahu kenapa, tapi ketua asosiasi kultivator sedang mencarimu. Mei Fang mengingatkannya. Apa? Meishu terkejut mendengar ini. Ketua masih belum menyerah padanya? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Meishu padanya. Itulah yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang terjadi? Apakah kau menyinggung ketua? Mengapa orang seperti dia mencarimu? Tanya Mei Fang padanya. Baiklah. Meishu kemudian menjelaskan kepada ibunya apa yang terjadi di asosiasi kultivator hari ini. Mei Fang terdiam cukup lama setelah mendengar cerita Meishu. Dan yang dia katakan pada akhirnya hanyalah, berhati-hatilah dan hindari keluar rumah untuk sementara waktu. Ketua Zhao adalah orang yang berpengaruh dan berada di puncak asosiasi kultivator. Dia mungkin bukan kultivator yang hebat, tetapi dia memiliki banyak pengaruh dan lebih dari cukup orang untuk menekanmu. Saya mengerti. Terima kasih atas peringatannya. Apakah kau tidak mengerti, Meishu? Jika kau dalam bahaya, Tuan Muda juga akan dalam bahaya. Apapun yang kau lakukan, pastikan kau melindunginya. Kau tidak perlu memberitahuku itu, kata Meishu. Mei Fang menutup telepon tak lama kemudian. Meishu menghela nafas dengan keras. Namun, sebelum dia sempat memikirkan situasi tersebut, teleponnya mulai berdering lagi. Itu adalah Yuro. Meishu menjawab telepon tetapi tidak mengatakan apapun. Meishu, apa kau baik-baik saja? Ayahku mencarimu karena suatu alasan. Suara Yuro kemudian terdengar. Meishu menghela nafas lega setelah mendengar suara Yuro, dan dia berkata, ya, aku baik-baik saja. Mengenai apa yang terjadi? Setelah Yuro mendengar cerita itu, dia berseru dengan suara marah. Apa? Sungguh tidak tahu malu. Kau sudah menolak bergabung dengan asosiasi kultivator, namun mereka masih mengejarmu. Mereka bahkan sampai mengunjungi orang tuaku. Aku tidak percaya ada orang seperti mereka di luar sana. Ya sudahlah, tidak ada gunanya marah-marah karena itu tidak akan mengubah apapun, kata Meishu. Apa yang akan Anda lakukan? Saya ragu asosiasi kultivator akan menyerah pada Anda. Saya belum tahu, tapi saya akan memikirkan sesuatu. Baiklah, jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku ya. Baiklah, sampai jumpa besok, kata Meishu. Setelah menutup telepon, Meishu pergi ke kamar Yuan dan menjelaskan situasinya kepadanya. Menyebalkan sekali. Sekarang aku menyesal sudah mendaftar. Yuan menghela nafas panjang. Apakah sebaiknya kita pindah? Tanya Meishu kemudian. Bukankah itu justru akan menarik perhatian mereka? Dilihat dari apa yang dikatakan Nona Mei Fang dan Yuro, mereka belum tahu lokasimu. Jadi mungkin lebih baik kita tetap di sini. Saya akan mencoba memikirkan sesuatu, tetapi hanya itu yang bisa saya pikirkan untuk saat ini. Baik. Meishu mengangguk. Beberapa saat kemudian, Meishu kembali ke kamarnya dan mencoba tidur karena dia tidak berminat untuk berlatih kultivasi. Namun Yuan memutuskan untuk ikut kultivasi online. Tuan Muda, jarang sekali melihat Anda di malam hari. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Feng Yuxiang karena biasanya ia baru pulang di pagi hari. Kurang lebih seperti itu, Yuan mengangguk. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu? Tanya Xiao Hua kemudian. Sayangnya tidak. Lalu dia berkata, Feng Feng, apakah kau ingat ketika aku bertanya apakah kau mengenal dokter? Ya, tapi aku belum bisa merasakan keberadaan orang itu. Dan dia tidak pernah tinggal di satu tempat untuk waktu lama. Jadi aku tidak tahu di mana dia berada. Mengapa kau perlu menemuinya secara tiba-tiba? Kata Feng Yuxiang. Setelah hening sejenak, dia berkata, temanku, dia sakit. Dan aku ingin dia segera sembuh. Meskipun dia sedang pulih, pemulihannya tidak cukup cepat. Begitu. Baiklah, aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Feng Yuxiang keluar dari tubuhnya dan melanjutkan. Aku akan pergi bertanya-tanya dan melihat apakah aku bisa menemukannya. Yuan mengangguk. Terima kasih Feng Feng. Aku akan bertemu dengan adikku besok di Kota Kerang. Kami mungkin tidak akan pergi jauh. Jangan khawatir Tuan Muda, aku akan bisa menemukanmu selama kau masih berada di alam teha bawah, kata Feng Yuxiang. Saya akan kembali sesegera mungkin Tuan Muda. Ya, sampai jumpa lagi. Feng Yuxiang segera terbang tak lama kemudian. Xiao Hua muncul di sampingnya setelah Feng Yuxiang pergi,
dan dia bertanya, "Apakah kakak Yuan benar-benar baik-baik saja?" Yuan menarik nafas dalam-dalam sebelum menghela nafas. Aku membenci perasaan tidak berdaya. Meskipun temanku sedang dalam kesulitan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar membenci perasaan itu. Xiao Hua tidak tahu harus berkata apa, karena ini pertama kalinya dia melihat Yuan bersikap murung seperti ini. Tuanku tidak berdaya. Meskipun tuanku merasa tak berdaya, tuanku memiliki kami. Saya yakin kita akan menemukan jalan keluarnya, kata Lan Yingying. Terima kasih Yingying, kata Yuan padanya dengan senyum tipis, merasa sedikit lebih baik. Beberapa saat kemudian, sebelum keluar dari sesi, dia berkata kepada mereka, "Sampai jumpa besok pagi." "Selamat malam tuanku." "Sampai jumpa lagi kakak Yuan." Setelah keluar dari permainan, Yuan menghabiskan sisa malam itu mencoba mencapai tingkat Master Spirit. Namun, sayangnya usahanya tidak berhasil. Keesokan harinya, setelah sarapan, Yuan dan Meishu masuk ke dalam permainan dan menuju kota kerang untuk bertemu dengan Yuro. Feng Feng pergi ke suatu tempat semalam? Meishu terkejut. "Siapa yang akan menggendongnya sekarang?" "Aku bisa menggendongmu kalau kau tidak keberatan," kata Yuan tiba-tiba padanya. "Atau kau masih belum siap?" Dia mengingat apa yang wanita itu katakan sebelumnya. Meishu tidak yakin harus bagaimana menjawab. Namun adegan Xiwan Wihan mencium pipi Yuan tiba-tiba terlintas di benak Meishu. Meishu menggertakkan giginya sejenak sebelum mengangguk dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Tolong gendong saya," katanya dengan wajah merona. Setelah mendapat persetujuannya, Yuan mengambil kembali pedang terbang itu sebelum menggendong Meishu di lengannya seperti seorang putri. Sesaat kemudian, Yuan melompat ke atas pedang terbang dan melayang ke langit bersama Xiao Hua di sisinya, kemudian meninggalkan kota Longchen dalam sekejap. 4 jam setelah meninggalkan kota Longchen, Yuan dan teman-temannya akhirnya tiba di kota kerang. Sepanjang perjalanan, Meishu berusaha sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan Yuan, tetapi hampir mustahil, dan setiap kali ia melirik wajah tampan Yuan yang hanya beberapa inci dari wajahnya sendiri, ia langsung tersipu. Mereka turun beberapa mil jauhnya dari kota untuk menghindari terlalu banyak perhatian. Setelah mendarat, Yuan meletakkan Meishu kembali ke tanah sebelum melepas topengnya. "Kau akan melepas topengmu?" tanya Meishu padanya. Dia mengangguk dan berkata, "Aku harus memakai topeng di sekte itu, karena para pemain tahu aku ada di sana dan aktif mencariku. Tetapi sekarang aku sudah tidak ada di sana lagi. Tidak ada yang akan bisa mengenaliku selama aku tidak melakukan hal-hal yang terlalu gila. Aku juga harus mengganti jubah naga emas ini, karena jubah ini juga cukup menarik perhatian." Yuan kemudian langsung mengganti pakaiannya, mengganti jubah naga emas dengan pakaian biasa yang pertama kali ia kenakan saat mulai bermain Cultivation Online, karena terlihat paling sederhana. "Sepertinya aku harus membeli beberapa pakaian kasual," gumam Yuan pada dirinya sendiri setelah itu. Ada apa Xiao Hua?" Yuan menyadari Xiao Hua menatapnya dan memutuskan untuk bertanya padanya. "Kakak Yuan, sejak kapan rambutmu tumbuh sepanjang ini?" tanya Xiao Hua saat ia baru menyadari penampilan barunya. "Oh, itu disebabkan oleh harta karun yang diberikan Feng Feng kepadaku. Kurasa itu disebut benih panjang umur. Aneh kan?" Xiao Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak aneh. Kakak Yuan sekarang malah semakin mirip seorang kultivator." Beberapa saat kemudian, setelah Yuan selesai berganti pakaian, mereka mulai berjalan menuju kota. Yuan dengan mudah mengenali sosok Yuro meskipun dikelilingi kerumunan orang di luar kota, tetapi tepat saat dia bersiap untuk memanggilnya, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Siapa gadis di samping Yuro itu? Mereka sepertinya pacaran. Coba kulihat." Meishu menyipitkan matanya dan menatap gadis cantik yang berdiri di samping Yuro. "Oh, itu Xia Jingyi, teman sekelas Yuro." "Xia Jingyi, yang mengizinkanku tinggal di apartemen orang tuanya?" tanya Yuan. "Yah, begitu. Jadi seperti itulah penampilannya." Yuan mengangguk dengan ekspresi fokus, tampak tertarik padanya. Meishu mengangkat alisnya melihat reaksinya. Tentu saja, Yuan hanya tertarik padanya karena dia merasa berhutang budi padanya, yang telah memberinya tempat tinggal ketika dia kesulitan mencari rumah baru. "Yuro?" Yuan memanggilnya lagi. Saat Yuro mendengar suara Yuan, dia segera menoleh untuk melihatnya dan senyum cerah muncul di wajahnya sedetik kemudian. "Kakak laki-laki?" Yuro berlari ke arahnya dengan kedua tangan tertentang. Yuan dengan senang hati menerima pelukannya. "Sudah lama kita tidak bertemu, Yuro. Sudah lebih dari sekedar beberapa saat. Rasanya sudah sangat lama sejak terakhir kali aku melihatmu," katanya. "Halo." Xia Jingyi menyapanya dengan suara agak malu-malu setelah menyusul Yuro. "Saudaraku,
Ini, Yuan menoleh ke arah Xia Jingyi dan tersenyum. Aku tahu, kamu Xia Jingyi kan? Sekali lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkanku tinggal di apartemen orang tuamu. Terima kasih. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Kuharap kau tidak keberatan jika dia bergabung dengan kita. Kita sudah bermain cultivation online selama ini dan akan tidak sopan jika kita mengucilkannya, kata Yuro. Tentu saja aku tidak keberatan. Kamu bisa bergabung dengan kami kapan saja kamu mau, kata Yuan. Tidak perlu malu-malu, Xia Jingyi. Ini bukan pertemuan pertama kalian. Lihat, bahkan Meishu juga ada di sini, kata Yuro padanya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahannya. Kau tahu kan, aku tidak pandai berurusan dengan laki-laki, kata Xia Jingyi. Kamu harus terbiasa dengan ini jika ingin ikut bersama kami. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Aku akan mencoba. Dia mengangguk. Halo Xiaohua, sudah lama kita tidak bertemu Yuro. Yuro melakukan hal yang sama dan menyapanya. Halo. Yuro kemudian melihat sekeliling dan bertanya, di mana Feng Feng? Aku tidak melihatnya. Saat ini dia sedang sibuk dengan sesuatu jadi dia tidak akan bersama kita, kata Yuan. Begitu. Beberapa saat kemudian, Yuro bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan mengangguk. Aku sebenarnya tidak punya rencana, karena aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Kalian berdua biasanya melakukan apa? Well, biasanya kami berburu monster dan melakukan misi yang bisa diulang. Bagaimana dengan tingkat kultivasi Anda? Aku berada di tingkat kedua prajurit spirit, sedangkan Xingyi berada di tingkat pertama, kata Yuro. Begitu, Yuan mulai berpikir. Lalu dia teringat sesuatu. Lalu bagaimana dengan buah spirit yang kau dapatkan dari Feng Feng? Apakah kamu sudah mendapatkan seorang pelayan? Mendengar pertanyaannya, Yuro tiba-tiba tersenyum dan berkata, senang kau bertanya itu saudaraku, nikmatilah pelayanku. Keluarlah Snowy. Snowy? Yuan mengangkat alisnya mendengar nama aneh ini. Sesaat kemudian, makhluk kecil berkaki 4 yang ditutupi bulu putih muncul di hadapan mereka. Ini seekor anjing? Yuan tidak yakin jenis makhluk apa ini, jadi dia hanya menebak. Salah, Snowy adalah anak harimau, kata Yuro. Lalu dia melanjutkan, kami menemukan Snowy saat salah satu misi kami di dekat pegunungan. Saat itu dia sedang dikejar oleh beruang besar, dan kami menyelamatkannya. Setelah itu aku memberinya buah spirit karena aku merasa dia sangat kemurai, dan sisanya adalah sejarah. Juga jangan kaget kalau mendengar ini, tapi Snowy sebenarnya adalah pelayan tingkat surga, kata Yuro beberapa saat kemudian. Apa? Benarkah? Yuan menatap makhluk kecil berwarna putih ini dengan ekspresi agak terkejut di wajahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin makhluk kecil ini bisa menjadi pelayan tingkat surga. Tiba-tiba Xiaohua mendekati mereka dan berkata, anak singa ini adalah binatang spiritual. Apa? Semua orang di sana menoleh dan menatapnya dengan mata lebar.